بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbika dhulula يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Shadaqallahul azim. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti tak ada yang sia-sia. Di antara ciptaan Sang Khalik yang istimewa adalah lebah. Serangga yang satu ini menempati posisi penting dibanding serangga lainnya. Tak heran jika lebah dijadikan salah satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat ke-16 adalah An-Nahl yang berarti lebah. Surat An-Nahl adalah surat Makkiyah. Dinamakan An-Nahl atau lebah karena pada ayat ke-68 terdapat firman Allah yang berbunyi, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Lebah memang spesial. Ia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak memberi manfaat dan kenikmatan kepada manusia. Dalam penjelasan surat An-Nahl yang tercantum dalam Al-Quran serta terjemahnya juga disebutkan bahwa ada persamaan antara madu yang dihasilkan oleh lebah dengan Al-Quran. Apa persamaannya? Simak ayat berikut. Quran surat An-Nahl ayat 69. Artinya, dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Quran surat An-Nahl ayat 69. Pemirsa, madu berasal dari sari bunga dan menjadi obat bagi bermacam-macam penyakit manusia. Sedangkan Al-Quran mengandung inti sari dari kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi zaman dahulu. Ditambah dengan ajaran-ajaran yang diperlukan oleh semua bangsa sepanjang masa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemujizatan madu sebagaimana disampaikan Al-Quran telah terbukti secara ilmiah. Dalam tafsir Al-Quran, Sayyid Qutb mengungkapkan, madu sebagai obat penyembuh penyakit sudah dibuktikan secara ilmiah oleh para pakar kedokteran.
Inilah salah satu bukti kebenaran ayat Al-Quran yang harus diyakini umat manusia. Sedangkan dalam tafsir Al-Quran, Ibnu Katsir diterangkan bahwa madu lebah itu warnanya bermacam-macam sesuai dengan makanannya. Ada yang berwarna putih, kuning maupun merah. Selain itu, menurut Ibnu Katsir, madu cocok bagi setiap orang, misalnya untuk mengobati dingin. Karena madu itu panas. Dalam dunia Islam, penggunaan madu sebagai obat sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, madu digunakan untuk mengobati penyakit diare. Lem lebah yang berasal dari madu juga sangat berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Kajian khasiat madu secara ilmiah juga telah diteliti oleh ilmuwan muslim terkemuka di era keemasan Islam, yakni Ibnu Sina, yaitu tahun 890 sampai 1037. Ibnu Sina adalah bapak kedokteran dunia dan pemikir muslim yang agung di abad ke-10 Masehi. Ibnu Sina tercatat sebagai dokter yang mengulas mengenai khasiat madu dari segi kesehatan dan dunia kedokteran. Selama hidupnya, Ibnu Sina banyak mengkonsumsi madu sehingga awet.